Baik, pemirsa, kita awali informasi pertama di mulainya Ramadan dari tentang penggunaan alat bekas rapid test antigen. Jadi ini ada layanan rapid test antigen di Bandara Internasional Kuala Namu yang digerebek tim reserse kriminal khusus Polda Sumatera Utara. Dan sejumlah petugas layanan antigen serta alat tes yang diduga bekas diamankan oleh petugas. Petugas dari Polda Sumatera Utara menggerebek layanan rapid test antigen calon penumpang di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang. Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus berpura-pura menjadi calon penumpang pesawat dan melakukan rapid test antigen. Hasilnya positif COVID-19. Merasa curiga, petugas melakukan pemeriksaan dan ditemukan alat rapid test yang diduga bekas. Kasus ini berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan dugaan beras yang digunakan itu bekas. Nah, atas dasar informasi itu kemudian penyidik melakukan upaya penyelidikan. 6 petugas layanan bersama sejumlah alat rapid test yang diduga bekas telah diamankan. Kepolisian daerah Sumatera Utara belum menetapkan status para petugas layanan rapid test karena proses pemeriksaan masih terus dilakukan. Juarbianto melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Astagfirullahaladzim, di tengah masyarakat yang sedang berjuang untuk terbebas dari penularan COVID-19, tapi ada saja oknum yang mencari keuntungan di tengah kesulitan manusia atau tengah kesulitan warga di Indonesia. Ustaz, saya ingin tahu pendapat Ustaz tentang hal ini. Ya, yang pertama, ini informasi masih didalami kasusnya oleh aparat penegak hukum. Betul. Ya. Tentu kita tidak mendahului kasus yang sebenarnya seperti apa. Akan tetapi ketika kita melakukan aktivitas usaha, maka hal yang paling pertama adalah soal kejujuran. Yeah. Jangan sampai kemudian kita melakukan aktivitas ekonomi yang berdampak kepada bahaya kepada orang lain. Saya kira ini menjadi salah satu prinsip ya di dalam aturan muamalah Islam. Ya. Rasulullah SAW memberikan panduan kepada kita, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang melakukan tipu daya, dia tidak termasuk golonganku. Apalagi di dalam kondisi Ramadan hari ini, kita didorong untuk melakukan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meneladani apa yang sudah dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hal yang sangat dianjurkan adalah bekerja dengan profesional, mencari rezeki dengan cara yang baik sehingga rezeki yang diperoleh adalah rezeki yang halal. Nah, kalau rezeki itu halal kemudian melahirkan keberkahan, maka dampak berikutnya adalah ketenangan. Nah, sementara kalau kita mencari rezeki yang haram, sekalipun banyak, tapi yang terjadi adalah ketidaktenangan. Nah, kalau ketidaktenangan di dalam diri kita pada saat kita bergelimang harta, itu salah satu tanda rezeki kita nggak barokah, gitu. Dan di dalam konteks tipu daya ini, seseorang yang melakukan aktivitas dasarnya adalah nipu, maka itu tidak dikualifikasi sebagai bagian dari umat Muhammad. Gitu. Baik, Ustaz. Nah, dengan tadi kita ulik sedikit tentang kasus penipuan ya, Ustaz, yang bukan merupakan bagian dari umat Muhammad. Tapi seandainya ada sosok orang yang melakukan hal ini dengan tujuan menafkahi keluarganya, apa yang terjadi? Ya, ketika proses pencarian nafkah itu dengan cara ghish, dengan cara nipu, dengan cara nyopet, dengan cara yang batil, maka hasilnya adalah tidak halal. Kalau hasilnya tidak halal, kemudian untuk kepentingan menafkahi keluarga, maka itu tidak mendatangkan keberkahan. Jadi ada tuntunan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Carilah rezeki, makanlah apa yang ada di bumi itu dengan cara yang halal dan juga thayyib, ya.
Nah, ketika rizki yang diperoleh itu dengan cara yang haram, maka hasilnya juga haram, ya. Tidak hanya sekedar untuk kepentingan nafkah, bayar zakat sekalipun itu tidak diperkenankan, karena zakat itu hanya dibebankan terhadap harta yang baik, ya. Dan dalam konteks ini Rasulullah juga memberikan warning, ya. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aulabihi. Setiap kerat daging yang tumbuh dari asupan gizi yang haram, maka neraka itu memiliki kedudukan layak untuk dirinya. Nah, artinya apa? Asupan gizi yang haram di samping berdampak kepada masuk neraka, juga berdampak kepada pembentukan karakter. Nah, ini yang sangat penting, saya kira, ya. Ketika ada seseorang memberikan nafkah keluarga dengan cara haram, kemudian istri marah-marah, membantah, tidak taat, anak melawan kepada arahan orang tua, harus juga introspeksi. Jangan-jangan sebabnya itu adalah kita memberikan asupan yang tidak halal, ya. Atau bisa jadi kita tidak cukup memberikan teladan yang baik bagi keluarga. Loh, apa ada hubungannya? Ada. Islam sudah menegaskan itu. Setiap daging yang tumbuh itu berdampak kepada, di samping berdampak kepada fisik, juga berdampak kepada psikis. Nah, itu yang sangat berkaitan, ya. Karena dimensi manusiaan itu di samping dimensi jasmaniah juga ada dimensi rohaniyahnya, gitu. Nah, aspek rohaniyah itulah yang kemudian dipenuhi kebutuhannya dengan aktivitas spiritual, aktivitas keagamaan, ya. Kepatuhan kita di dalam memegang aturan keagamaan di dalam urusan ibadah, di dalam urusan muamalah, kita nggak menipu, kemudian nggak melukai orang lain, kemudian nggak mencederai janji, kemudian juga tidak melakukan aktivitas yang bisa merugikan orang. Tadi sekalipun nggak beli misalnya, ya, apalagi ini beli, kemudian nggak diberi yang baru, tetapi diberi barang bekas. Ini kan nipu nih. Betul. Nah, atau seandainya dari awal ini nggak usah beli, dia bilang. Tetapi itu bekas yang menurut ahli kesehatan ini membahayakan, maka nggak boleh. Prinsip dasarnya la darara wa la dirar. Nggak boleh ada tindakan yang menyebabkan bahaya, baik pada diri maupun pada orang lain. Ini adalah prinsip dasar yang sangat dijaga di dalam Islam. Ini hadis yang kemudian melahirkan berbagai kaidah hukum Islam. Misalnya ad-dararu yuzal, ad-darar la yuzalu bid-darar, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, dan sejenisnya. Sekalipun ini nggak beli, tetapi menghindari bahaya harus didahulukan daripada melakukan aktivitas untuk kepentingan kemaslahatan. Betul. Jadi selain sudah dijelaskan oleh Ustaz, jadi meski menafkahi keluarga dengan hasil rezeki yang haram, bukan saja berdampak kepada kehidupan kita di akhirat nanti, tapi juga langsung berdampak di dunia, ya. Dari mulai perubahan tabiat istri atau perubahan tabiat anak yang menjadi melawan kepada kita. Jadi sebaiknya introspeksi diri dan hindari mencari rezeki di jalan yang haram, ya Ustaz, ya.